Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membaca ibtida, wasol, dan waqaf sebagai tugas mata kuliah praktek qiraah. Yang pertama adalah ibtida, yaitu memulai bacaan. Misalnya seseorang yang selesai sholat, ia membaca surat Al-Baqarah. Maka membaca lafaz alif lam mim itulah yang dinamakan ibtida. Alif lam mim. Atau seseorang memulai membaca ayat surat Al-Fatihah setelah sebelumnya dia membaca ayat pertama dan ayat kedua. Maka ketika dia meneruskan ayat ketiga, itu dinamakan ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya yang kedua adalah wasol. Wasol menurut para ulama quro adalah menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti. Contohnya, Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Yang ketiga adalah waqaf. Waqaf pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Yang pertama waqaf ikhtibari adalah waqaf yang tujuannya adalah menguji atau mencoba. Waqaf ini hanya boleh dilakukan dalam proses belajar mengajar. Selain itu maka tidak diperbolehkan. Contohnya, wa qulna ya adamuskun Selanjutnya adalah waqaf intidhari, yaitu waqaf yang terdapat perbedaan di kalangan para ulama boleh berhenti atau tidaknya, sehingga kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dilaksanakan. Setelah lafaz al-wusta boleh berhenti intidhari, namun berhentinya itu diulang lagi mulai lafaz faqad hingga laha. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Faqadistamsaka bil urwatil wusqalan fisomalaha. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Faqadistamsaka bil urwatil wusqalan fisomalaha. Selanjutnya adalah waqaf idtirori, yaitu waqaf yang dilakukan secara terpaksa karena batuk misalnya atau kehabisan nafas. Maka cara yang benar adalah dengan mengulangi bacaannya kembali mulai dari awal sampai akhir. Bacaannya contohnya fawailul lil musallinalladzi Fawailul lil musallina hum an salatihim sahun. Beberapa bagian waqaf ikhtiyari. Yang pertama adalah waqaf tam. Terjadi pada kalimat yang sudah sempurna maknanya dan kalimat tersebut tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yang kedua adalah waqaf hasan, berhentinya pada lafaz yang sudah sempurna maknanya tetapi masih terikat pada lafaz berikutnya sebab ia tidak pantas dijadikan permulaan bacaan. Udzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Selanjutnya adalah waqaf kafi, yaitu setelah lafaz, contohnya di sini setelah lafaz ulil albab berhenti dan tidak diwasalkan pada lafaz alladzina. Boleh waqaf, boleh wasal. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Kemudian yang selanjutnya adalah waqaf sholih. Setelah lafaz illallah itu berhenti, maka diperbolehkan karena patut, namun lebih baik diwasolkan. Karena lafaz itu masih menjelaskan pada lafaz berikutnya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Selanjutnya adalah waqaf mafhum. Setelah lafaz, contohnya di sini setelah lafaz fiha berhenti, mengingat lafaz yukhaffafu, la yukhaffafu sudah dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan baru. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Selanjutnya yang keenam adalah waqaf jaiz. Setelah lafaz hafiz berhenti dan itu diperbolehkan, dan lafaz falyanzur juga tidak jelek dijadikan permulaan bacaan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa. Selanjutnya adalah waqaf bayan. Contohnya setelah bacaan Iqra dihentikan, wakaf ini kurang baik sebab lafaz tersebut belum ada penjelasan yang konkret. Karena itu dijelaskan dengan lafaz berikutnya, yakni bismi, sehingga menjadi wasol karenanya. Bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang ke-8 adalah waqaf qobi. Waqaf qobi ini contohnya misalnya setelah lafaz al-kitabu dihentikan dan tidak diwasolkan lagi pada lafaz di depannya. Jenis waqaf ini tidak tidak diperkenankan karena tanpa alasan dan tempat pemberhentian sama sekali tidak patut. Maka waqaf ini berakibat buruk atau jelek. Dzalikal kitab, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya adalah tanda-tanda waqaf dan maksudnya. Waqaf ada yang lebih baik berhenti, namun ada juga yang lebih baik diteruskan. Tanda-tanda waqaf yang lebih baik diwakafkan atau berhenti adalah kalimat atau ayat yang terdapat huruf mim, tanda mim artinya waqaf lazim, kemudian to artinya waqaf mutlak, jim artinya waqaf jaiz, qaf dan fa artinya waqaf sigot fil amr, tanda qaf, lam dan alif artinya waqaf ula, waqaf aula. Nah, itu jenis-jenis wakaf yang lebih baik diberhentikan atau diwakafkan. Tanda yang lebih baik diteruskan atau diwasalkan, contohnya ayat atau kalimat yang bertanda huruf zim, yang namanya wakaf mujawaz, kemudian sod, wakaf murakkas, qaf, wakaf kila wakaf, lam, sod, lam, dan alif artinya wasol aula, tanda lam alif artinya la waqtafi, tanda kaf artinya kazalika mutohikon lima qabl laha. Tanda sepasang titik 3 artinya tanda mu'anaqah. Nah, contoh beberapa kalimat yang lebih baik
diwakafkan atau diberhentikan sesuai tanda yang sudah dijelaskan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalim musamma. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Selanjutnya adalah contoh kalimah atau ayat yang lebih baik diteruskan atau diwasalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum fama anta bimalumin wa dzakir fa inna dzikra. Diulangi. Fatawalla anhum fama anta bimalumin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Shadaqallahul adzim. Demikian praktek mengenai ibtida, wasol, waqaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.